Atmosfer Stadion GBLA dipenuhi euforia kemenangan saat Persib Bandung resmi memperkenalkan rekrutan anyarnya, Layvin Kurzawa. Bek kiri berpengalaman asal Prancis itu muncul di hadapan publik Bobotoh usai laga kontra PSBS Biak. Di momen perdananya sebagai bagian dari Persib, Kurzawa tidak menyembunyikan rasa antusias. Baginya Bandung bukan sekedar destinasi baru, tetapi awal dari babak penting dalam perjalanan karirnya. Ini murni keputusan saya, Persib, pilihan terbaik untuk saya dan karir saya, ungkap Kurzawa. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepindahannya ke Persib bukan keputusan dadakan, melainkan pilihan sadar setelah mempertimbangkan arah karir dan tantangan yang ingin ia hadapi. Status Persib sebagai juara bertahan, reputasi besar klub di level nasional dan Asia, serta kekuatan dukungan Bobotoh menjadi faktor yang membuat Kurzawa semakin yakin. Ia melihat Persib sebagai klub dengan ambisi dan basis supporter yang hidup, sesuatu yang ia nilai penting bagi seorang pemain dengan latar belakang kompetisi level Eropa. Ini petualangan baru dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini. Di hadapan Bobotoh yang memadati GBLA, pemain berusia 33 tahun itu juga menyampaikan tekadnya untuk segera berkontribusi bersama tim asuhan Boyan Hodak. Ia ingin menjawab kepercayaan klub dengan performa dan kualitas yang dimilikinya. Saya ingin membantu tim, memberikan kualitas saya dan menunjukkan ke mereka siapa saya sebenarnya. Kehadiran Kurzawa diharapkan menambah kedalaman dan fleksibilitas skuad Persib, terutama di tengah jadwal padat pada kompetisi domestik dan Asia tuntasnya. Persib Bandung kembali membuat langkah penting jelang putaran kedua Superliga. Kali ini Maung Bandung memilih memperkuat fondasi lini belakang dengan mendatangkan Dion Mark, bek tengah muda berdarah Belanda Indonesia yang telah diterpa oleh atmosfer sepak bola Eropa dan kompetisi internasional usia muda. Pemain kelahiran Nijmegen 29 Juni 2005 ini resmi menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun. Meski usianya masih 20 tahun, Dion datang dengan bekal yang tidak biasa untuk pemain seusianya. Pengalaman bermain di Belanda serta jam terbang bersama timnas Indonesia kelompok usia. Masuknya Dion ke dalam skuad bukan keputusan instan. Manajemen Persib menegaskan bahwa perekrutan ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh setelah melewati paruh pertama kompetisi. Kebutuhan akan kedalaman dan konsistensi di sektor pertahanan menjadi salah satu fokus utama. Deputi CEO PT Persib Bandung, Aditya Putra, mengungkapkan bahwa keputusan mendatangkan Dion berangkat dari rekomendasi langsung tim pelatih. Coach Boyan merekomendasikan penambahan pemain di sektor pertahanan. Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang timnas. Ini langkah strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim. Sebelum berlabuh di Bandung, Dion memperkuat top OSS di Divisi 2 Liga Belanda. Ia juga menimba ilmu di akademi klub-klub ternama seperti Vitesse Arnhem dan NEC Nijmegen. Lingkungan yang membentuk dasar pemahamannya dalam membaca permainan, duel 1 lawan 1 serta disiplin bertahan di level internasional. Ia pun telah menjadi bagian dari timnas Indonesia kelompok usia. Ia pernah membela timnas U20 dan masuk dalam radar regenerasi timnas U23, termasuk ambil bagian dalam ajang kualifikasi Piala Asia. Rekam jejak ini memperkuat statusnya sebagai salah satu bek muda potensial Indonesia saat ini. Persib memandang kehadiran Dion bukan sekedar solusi jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk masa depan. Kombinasi usia muda, pengalaman Eropa, dan mental bertanding di level internasional diharapkan membawa energi baru bagi lini pertahanan Persib Bandung.
Dengan perekrutan ini, Persib kembali menegaskan arah pembangunan tim tetap kompetitif hari ini tanpa mengabaikan kekuatan untuk tahun-tahun ke depannya tuntasnya. Persib Bandung resmi merekrut 2 pemain anyar untuk menambah kekuatan saat mengarungi putaran kedua kompetisi Superliga dan babak 16 besar ACL2. 2 pemain baru Persib tersebut yakni Layvin Kurzawa dan Dion Max. Mereka secara resmi diperkenalkan kepada Boboto usai laga kontra PSBS Biak. Setelah resmi direkrut oleh skuad Persib, kedua pemain ini rencananya akan segera berlatih bersama tim guna persiapan menghadapi laga selanjutnya. Pelatih Persib Boyan Hodak mengatakan untuk Kurzawa, mantan pemain PSG tersebut akan lebih dulu mengurus kartu izin tinggal sementara atau KITAS. Jika sudah mendapatkan KITAS, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini akan langsung berlatih bersama Persib. Kemudian untuk Dion Max, meski sudah diperkenalkan kepada Boboto melalui tayangan video, namun dia belum ada di Bandung. Menurut Boyan, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu dijadwalkan bakal segera bergabung 1-2 hari ke depan. Kedua pemain ini direkrut Persib guna menambah kekuatan pada putaran kedua Superliga dan ACL2. Sementara itu, manajemen Persib memberikan kontrak Layvin Kurzawa dan Dion Max dengan durasi berbeda. Kedua pemain ini diharapkan bisa cepat beradaptasi dan berkontribusi bagi Persib, baik di kompetisi domestik maupun Asia tuntasnya. Persib Bandung kembali menunjukkan ketangguhannya di kandang sendiri. Bermain pada pekan ke-18 Superliga di Stadion GBLA, Maung Bandung sukses menundukkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan baru tercipta di menit-menit akhir pertandingan melalui sepakan Berginho pada menit ke-87. Hasil ini tidak hanya menjaga rekor sempurna Persib di kandang, tetapi juga mengantarkan tim kembali menduduki puncak klasemen sementara dengan koleksi 41 poin. Pelatih Persib Boyan Hodak menilai kemenangan tersebut memiliki arti krusial dalam persaingan papan atas musim ini. Penting bagi kami menang saat ini dan tidak kebobolan. Meski puas dengan hasil akhir, pelatih asal Kroasia itu mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi, khususnya dalam hal penyelesaian akhir. Boyan menilai peluang yang tercipta sebenarnya cukup banyak, namun belum semuanya bisa dimaksimalkan menjadi gol. Dari sisi penyerangan, saya cukup senang dengan penampilan pemain, tapi untuk penyelesaian akhir, tentu ini harus kami evaluasi. Tanpa banyak waktu untuk berlarut dalam euforia, Persib kini langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tantangan berat sudah menanti saat Pangeran Biru harus menjalani laga tandang melawan Persis Solo, yang akan menjadi ujian konsistensi Persib di papan atas. Boyan menegaskan evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan agar performa tim bisa lebih tajam dan efektif pada pertandingan selanjutnya tuntasnya.